Kalau orang yang kita dukung justru membantu sesama umat manusia, yang bangga siapa? Kita lah sebagai pendukungnya, ya kan? Prabowo membantu Palestina, yang bahagia Palestina, ya kan? Tapi yang bangga kita. Hola netizen yang tercinta, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto bertemu dengan Lastri dan Lendri, dua bocah kembar yang duduk di bangku sekolah dasar dan sempat mengalami perundungan lantaran bekerja mengumpulkan barang rongsokan. Lastri dan Lendri ditemani oleh ibunya, Rustini, seorang ibu tunggal yang ditinggal suaminya. Mereka menemui Prabowo di kediaman dinas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo kemudian memberi pesan kepada Lastri dan Lendri untuk tidak bersedih atas perundungan yang telah terjadi. Pada kesempatan itu, Prabowo turut memberikan bantuan perekonomian untuk keluarga Rustini dan anak-anaknya. Prabowo kemudian memerintahkan sekretaris pribadinya, Rajiv Sutirto, untuk mencarikan lahan bangunan untuk mendirikan rumah layak huni yang di belakangnya terdapat pekarangan untuk ternak bebek dan itik. Rustini pun merasa terharu dan mengucapkan rasa terima kasih kepada Prabowo. Di akhir pertemuan itu, Prabowo juga turut berpesan kepada Lastri dan Lendri untuk tidak trauma atas apa yang telah terjadi dan tetap menghormati profesi apapun. Lastri pada saat bertemu Prabowo pun sempat menangis bercerita perundungan yang dialaminya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Setelah melihat dan membaca berita ini, saya semakin yakin bahwa saya tidak salah memilih presiden. Tidak diragukan lagi bagaimana kecintaan Pak Prabowo terhadap rakyat, bagaimana kepedulian beliau terhadap rakyat. Semoga ketika Bapak dilantik nanti, Bapak semakin bisa membantu banyak orang dan mensejahterakan banyak orang. Pak Prabowo, sekarang saya sedang merintis usaha dan saya berjanji saya akan besarkan usaha saya dan saya akan meniru seperti apa yang Bapak lakukan, menolong orang-orang yang lemah. Seandainya pun saya gagal, maka saya berjanji anak saya akan saya jadikan pengusaha yang sukses seperti Bapak, agar dia mampu menjadi seperti Bapak, menolong orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang tertindas. Itu janji saya, Pak. Terima kasih telah membuat inspirasi dalam hidup saya. Mantap kan, gak salah pilih presiden kan, kita kan keren kan. Coba kalau ketemu 01, ya paling juga diajak ngobrol, dikasih motivasi. Mulai sekarang kamu saya kasih gelar anak abah. Diajak jalan-jalan, boro-boro ke Monas, boro-boro ke Dufan. Paling diajak ke lintasan Formula E. Habis itu sorenya ngobrol sama lukisan. Malamnya gathering tuh, makan-makan depan KPU. Atau misalnya ketemu 03, ya paling dikasih kerjaan jadi boomer buat syuting film Dirty Foot. Udah paling bener dah, 02 dah, is the best. Gak salah pilih presiden kita. Respect Pak Prab. Prabowo beri rumah dan ladang ternak untuk keluarga bocah SD korban bully Lastri dan Lendri. Kalau masalah bantu-membantu, sudah dari dulu ya Bapak Prabowo Subianto ini. Kalau orang yang kita idolakan, kalau orang yang kita dukung justru membantu sesama umat manusia, yang bangga siapa? Kita lah sebagai pendukungnya, ya kan? Prabowo membantu Palestina, yang bahagia Palestina, ya kan? Tapi yang bangga kita sebagai orang yang mendukung Prabowo menang di Pilpres 2024. Kemarin lah yang terakhir, yang dirancekek itu, yang angin tornado itu. Prabowo yang memberi, saya yang bangga. Kan seperti itu. Karena orang yang kita idolakan itu membantu sesama umat manusia yang lagi membutuhkan. Bersedekahlah di saat kita susah, apalagi di saat kita kaya. Itu yang diajarkan oleh orang tua kita. Bapak Prabowo ini udah bukan main-main, udah bukan kaleng-kaleng kalau masalah bantu-membantu, dan udah gak harus diajarkan. Itulah kenapa rezekinya itu gak pernah habis. Kita doakan saja semoga diberikan kesehatan Bapak Prabowo Subianto dan menjadi presiden yang amanah di 2024 ini. Jaga terus kesatuan, jangan pada lupa ngopi. NKRI, harga mati.
gue ada lihat satu postingan positif banget. Postingan ini dia itu ngebahas tentang Pak Prabowo yang kasih bantuan ke anak SD yang dibully temennya. Kalian tahu kan, anak SD yang dibully temennya gara-gara dia ngumpulin rongsokan, ya itu kan dipanggil akhirnya ketemu sama Pak Prabowo, terus dia dikasih rumah, dibeliin rumah sama lahan gitu ya buat dia pelihara ayam atau itik kayak gitu, buat usaha dia lah gitu, buat bertahan hidup. Postingannya tuh bener-bener positif banget, tapi komennya yang bener-bener sakit kata gue. Bisa ya orang tuh benci banget sama orang padahal lo tuh sendiri belum pernah ketemu sama Pak Prabowo, tuh belum tahu, belum pernah ngobrol sama Pak Prabowo, tapi lo bisa sebenci itu sama beliau. Padahal postingan yang disampaikan ini postingan yang positif gitu loh. Bisa-bisanya ada orang yang komen Pak Anies juga bisa, Pak Anies juga bisa. Ya kalau menurut lo Anies bisa, ya udah suruh buktiin, gak usah ngomong doang ya. Kan ini konteks tentang Pak Prabowo bukan Anies gitu loh. Butuh banget validasi loh untuk pemimpin lo itu. Terus ada lagi yang komen katanya paling juga itu pencitraan gara-gara pemilu, paling juga pencitraan biar dipandang baik sama orang-orang. Lu tahu gak sih Pak Prabowo tuh menolong orang bukan cuma pertama kali ini doang ya. Beliau tuh udah ngeluarin uang bermiliar-miliaran dari bertahun-tahun yang lalu. Jadi minimal kalau lo belum bisa ngebantu orang, kalau lo belum bisa melakukan apa yang udah dilakukan sama Pak Prabowo, lu diem aja ya. Itu postingan baik banget, itu postingan positif banget, bisa-bisanya lu julitin. Sakit loh. Prabowo bertemu keluarga bocah korban perundungan. Masya Allah Pak, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Prabowo atas apresiasinya buat anak ini Pak. Jadi anak ini tuh kan anak kembar. Jadi mereka itu dibully karena pulang sekolah itu membantu orang tuanya cari rosok kan. Yang gue heran zaman sekarang tuh ya masih aja ada bully-bully tuh luar biasa. Dari SD itu udah pembulian. Kalau zaman SD mereka sampai membuli temennya, bantu orang tuanya aja rosok, itu tuh sangat luar biasa loh menurut gue loh. Maksudnya kan setidaknya kalau kita zaman SD itu berpikirnya wah ini bantu orang tua bagus sekali, harusnya kan seperti itu pikiran anak SD loh ya zaman dulu. Gue kalau ada teman gue ya bantu jualan orang tuanya itu sangat luar biasa loh. Gak ada teman-teman satu kelas tuh yang ngerundungin sampai ngerasa ini, gak ada, malah salut gitu. Tapi anak zaman sekarang kayak gini tuh luar biasa betul loh. Entah didikan orang tua atau memang ya gimana ya pergaulan tuh gimana sampai membuli anak yang sehebat ini gitu loh. Mereka itu adalah calon-calon pejuang luar biasa, calon-calon orang sukses mereka nih. Anak jauh pas kecil aja bantu orang tua nyari nafkah gitu kan. Apalagi nanti zaman pas besar tambah semangatnya luar biasa malah mereka nanti. Setelah tahu cara nyari uangnya gimana yang bagus dan baik dan gimana yang halal gimana, wah luar biasa pasti. Ya buat kalian juga nih yang udah dewasa, kadang-kadang kita tuh kan sering ngenyek ya, kadang-kadang ada pekerjaan kuli lah, inilah, rosok lah. Kita nggak bisa namanya nyamain pekerjaan orang. Kalau semua orang itu jadi bos, yang jadi ART siapa, yang jadi karyawan siapa, semua orang itu saling membutuhkan, simbiosis mutualisme. Hargai pekerjaan orang apa aja, karena lu nggak akan bisa ngerjain itu sendiri gitu. Kadang ada kan, aku ngeliat tuh orang tuh belajar bisa ini tapi nggak bakal sehebat itu. Pasti lu akan butuh bantuan orang, butuh jasa orang pasti. Jadi hargailah apapun pekerjaan orang, jangan asal membuli, asal ngejek, ngenyek gitu loh. Udahlah, dia mau kerjaannya apa yang penting halal. Oke, tugas kita adalah membantu. Kalau memang mereka membutuhkan, udah saling membantu. Kita satu negara loh, satu bangsa, satu tanah air. Kita saling dukung lah demi kemajuan Indonesia.